Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Kumaini. Di sini saya akan menerangkan beberapa materi dari apa ini? Dari matkul penelitian kuantitatif yang diampu oleh dosen Bapak Haris. Nah, di sini saya akan menerangkan dua subbab besar, yakni skala pengukuran dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang skala pengukuran. Di sini skala pengukuran dibagi menjadi 4: skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nah, mulai dari awal ya. Skala nominal. Skala nominal kalau di buku penelitian kuantitatif itu disebutkan merupakan skala yang paling lemah di antara skala pengukuran yang ada. Jadi ini kenapa kok saya kasih lingkaran kecil? Ya karena ini yang paling kecil, ini yang paling lemah gitu. Lemahnya itu gimana? Jadi gini, skala pengukuran nominal digunakan untuk mengklasifikasi objek individual atau kelompok dalam bentuk kategori. Semisal ya, kalau di buku dicontohkan seperti ini. Semisal laki-laki itu 1 dan perempuan itu 2. Nah, jadi nominal ini hanya berposisi sebagai pembeda. Seperti itu. Ada ya contoh lain di sini, misalnya gini. Nomor 1 itu agama Islam. Nomor 2 Kristen. Nomor 3 Hindu. Nomor 4 Buddha. Nomor 5 apalah ya itulah. Nah, itu kan terdiri dari 1, 2, 3 sebagai pembeda. Kalau Islam itu 1, kalau Kristen 2. Nah gitu. Jadi hanya sebatas angka gitu. Lanjut, mungkin bisa dipahami kan ya. Lanjut ke skala ordinal. Nah, di buku ini skala ordinal disebutkan seperti ini. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal. Nah, ini saya tulis ini lebih besar dari ini kan. Nah, ini lebih besar karena derajatnya ini lebih tinggi daripada nominal gitu. Mengapa kok bisa lebih tinggi? Permisalan tingkat kepuasan seseorang terhadap produk. Nah, kalau dicontohkan itu 1 sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 sedang, ya pas-pasan lah puas. Nah, 4 puas. Nah, itu. Terus yang kelima sangat puas. Nah, itu termasuk skala ordinal. Yang seperti itu disebut sebagai skala ordinal. Nih, masuknya di sini. Nah, lanjut ya. Mungkin sudah paham dari sini. Lanjut ke skala interval. Lanjut, ini kenapa kok lebih besar? Ya seperti tadi. Skala interval derajatnya lebih tinggi daripada skala ordinal dan skala nominal. Nah, yang dimaksud skala interval yaitu mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambah karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval tetap. Nah, ini contohnya gimana? Misalnya seperti pengukuran suhu. Daerah A suhunya 10 derajat gitu, semisal ya, daerah A 10 derajat, lalu daerah B itu 15 derajat. Nah lalu yang daerah C itu 20 derajat. Jadi kita bisa mengatakan bahwa daerah B 5 derajat lebih
panas daripada daerah A, karena ini tadi 15, ini tadi 10, ya kan? Nah, ya sama juga yang daerah C itu 5 derajat lebih panas daripada daerah B. Nah, itu. Jadi tapi di dalam interval ini kita tidak bisa mengatakan bahwa yang suhu kota A itu setengah dari suhu kota B, kota C. Nah, itu tidak boleh. Karena ini hanya sebatas hitungan yang real, angka real gitu. Seperti yang dilanjut contoh selanjutnya ini, semisal ada murid si A mendapat 70 dan si B mendapat 35. Nah, kita bisa mengatakan bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa si A 2 kali lebih pintar daripada si B, karena ini hanyalah sebuah angka real gitu loh. Kita bisa mengatakan kalau nilai A lebih 2 kali lipat daripada nilai B gitu. Jadi kita tidak boleh bahwa mengatakan kepintaran, karena ini adalah masalah nilai, angka real gitu. Jadi intinya skala interval ini angka real, seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya. Lanjut ke skala rasio. Skala rasio ini skala yang paling tinggi. Maksudnya paling tinggi itu gimana? Di dalam rasio itu terdapat ketiga ini. Karena itu saya bentuk kotak, karena lebih komplit. Nah, mengapa kok bisa lebih komplit? Dalam skala rasio ini sering digunakan dalam pengukuran tinggi dan berat. Semisal berat A 30 kg, berat B 60 kg, maka kita bisa mengatakan bahwa berat B 2 kali lipat dari berat A gitu. Tidak sama seperti yang skala interval tadi, bahwa dikatakan di skala interval itu tidak bisa menyamakan dengan rasio, karena ya ini tadi interval itu terpaku pada angka, hanya angka. Dan di rasio ini uniknya, ini pada skala rasio pengukuran sudah mempunyai nilai berbandingan atau 0. Nah, itu dalam skala rasio. Seperti itu ya. Lanjut ke instrumen pengumpulan data. Baik, kalau istilah instrumen, kita melihat bahwa kita berpikir bahwa tahu musik itu pasti mempunyai beberapa instrumen. Nah, instrumen sendiri itu apa? Instrumen itu adalah alat pendukung untuk mencapai suatu yang diinginkan. Seperti kita menginginkan musik, pasti kalau kita bermain musik pasti kita memakai instrumen-instrumen seperti drum, gitar. Nah, seperti itu termasuk instrumen dalam musik. Nah, kalau instrumen pengumpulan data gimana? Nah, instrumen pengumpulan data ya alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, apa saja? Ya, keempat ini. Saya menyebutkan 4, mungkin dari kelompok lain masih ada beberapa yang menyebutkan 6 atau 5 ya. Tapi ya ini yang saya tahu. Saya kutip juga dari jurnal juga. Angket, yang pertama angket, kedua wawancara, ketiga observasi dan dokumentasi. Nah, angket ini biasanya digunakan pada tes-tes semisal tes-tes IQ. Nah, itu kita kan diberikan sebuah angket. Nah, itu angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan atau gambar-gambar yang harus kita selesaikan. Nah, itu seperti itulah. Lanjut ke wawancara. Wawancara ya
instrumen yang digunakan yaitu pengolahan kata, pengolahan saat kita berbicara, saat kita mewawancarai seorang. Nah, itu disebut instrumen dalam wawancara. Nah, lanjut ya. Dalam instrumen observasi. Kalau instrumen observasi itu sendiri ya alat yang digunakan untuk mengobservasi, semisal kita mengobservasi sebuah kuman atau sebuah bakteri. Nah, itu kan kita menggunakan loop atau menggunakan bahan-bahan kimia lainnya. Nah, seperti itu observasi. Lalu lanjut ke instrumen dalam dokumentasi. Apa saja instrumen dalam dokumentasi? Ya seperti yang kita dapat dokumentasikan, seperti mungkin kamera atau buku-buku dalam jurnal. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dipahami. Kalau masih ada yang kurang paham dalam penjelasan saya, ya bisa lihat dari video-video lainnya. Teman-teman juga masih banyak yang mengerjakan video tentang ini. Mungkin sedikit dari saya penjelasan tentang skala pengukuran dan instrumen pengumpulan data. Kalau ada pertanyaan bisa di grup ya. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya aturkan atau yang dapat saya terangkan dari materi tentang penelitian kuantitatif. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.